Oke, halo semua sahabat sehat dimanapun Anda berada. Saya Yohanes Sunardi, seperti biasanya akan memandu Anda untuk hidup lebih baik dan lebih sehat. Ya, kali ini saya akan melakukan satu wawancara dengan seorang ibu rumah tangga yang ada di Semarang. Ya, ini akan diadakan dengan via, maksudnya dari jarak jauh. Ini langsung, secara langsung, ya, yang direcord. Di semuanya akan dilakukan dengan secara natural. Kita akan hubungi, sekarang sudah tersambung kita dengan Ibu Heni, ya, namanya Ibu Heni. Halo Ibu Heni. Halo Koyo, Ya, ini kita sekarang sedang bertemu dengan Ibu Heni. Jadi ini profil Ibu Heni, ya. Heni, coba semua disapa sahabat sehat gitu ya. halo sahabat sehat. Hari ini kita diberi kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Koyo. Ya, Terima ya, kasih kok kesempatan. ya, ya. Jadi hari ini kita akan cerita banyak ya tentang bagaimana menjadi super mom di tengah pandemi ini. Ini tidak mudah, walaupun eh, keluarga tidak banyak, tapi yang diurusin sangat banyak. Dan itu tetap dibutuhkan seorang wanita yang bisa mengatur semuanya dengan baik. Ya, jadi ini akan kita bicara-bicara lagi. Kita akan lihat-lihat sedikit gambar tentang kehidupan ini ya. Oke, oke. Nah, ini sebelum kita menuju sini, kita akan lihat dulu sekilas tentang ini keluarga Ibu Eni. Ya, ini tentang keluarganya. Nah, ini bisa diceritakan nggak? Itu siapa eh, anak kecil itu laki-laki ini siapa? Coba ceritakan. Ya, itu keluarga saya, itu suami saya, Tirta. Yang kecil itu anak saya kok, saya anaknya satu. Sekarang umur 8 tahun, kelas 3 SD. Oh, sekolah di mana ini? Sekolah di SD Tritunggal, Kelas berapa tadi? kelas 3 SD kok. Kelas 3 SD ya. Oke, oke, oke. Ya, Nah, ini itu perjalanan sedang kemana itu, Heni? itu waktu tahun kemarin kok, kita keluarga besar liburan ke Malaysia. Malaysia ya. Oke, oke, oke. Kalau yang Ya. dibawa ini momen apa ini? Momen makan bersama atau apa gitu? Itu kebiasaan kita tiap hari kok, kalau malam kita memang makan malam bersama. Jadi saya masak, saya hidangin di meja, kita makan bersama tiap malam. Oke ya, itu kebiasaan yang sebenarnya harus Ya, dijaga ya, karena jadi konsepnya memang ini kebetulan kita mencari Heni yang bisa masak dan keluarga ini memang punya usaha masak. Jadi tapi untuk semuanya saya harapkan Anda mengerti bahwa kadangkala memang walaupun Anda tidak bisa masak, pastikan Anda itu beli yang sehat buat keluarga. Nah, yang tidak bisa ditebus itu adalah kebersamaan sebenarnya, kebersamaan makannya itu ya, gitu ya ini ya. iya kok. Jadi memang kita berusaha sebisa mungkin setiap hari kita kumpul untuk makan bersama. Oke, oke ya, itu jadi semua sahabat sehat, kebiasaan makan bersama itu sebenarnya yang sangat dipentingkan. Nah, ini di mana nih posisinya ini? Itu waktu di Malaysia kok, tahun kemarin kok. Aduh, romantis ini. Ini yang kepingin mencium suaminya atau suaminya yang minta dicium? Itu fotonya waktu itu kok nggak terduga. Pokoknya mau foto selfie, tahu-tahu nyium aja. Oh, ya Itu berarti kok. ini istrinya yang sayang sama suaminya ini. Oke, oke ya. Jadi ya ini kan kita harus share kan ya, karena kadang-kadang zaman sekarang ini kalau sudah menikah punya anak seorang perempuan itu ya sudah tidak romantis ya. Oke. Nah, Ya, sekarang ini tinggal di rumah ya, tinggal di Semarang ya ini ya. ini di Semarang Barat kok, perumahan Grapatma. Fatma ya. Oke, sahabat sehat, ini Ya, sekilas saja, ini rumah, ini ruang tamu. Ruang tamunya kurang lebih saya pernah ke sana soalnya sahabat sehat, jadi saya tahu.
Di sebelumnya ada ruang tamu kecil, lalu ini ruang keluarga, dan sebelah kiri mungkin dapur. Nah, ya, ya ini kamar ya, kamar depan. Nah, ini tampak baliknya tadi. Yang pintu kiri itu kamar ya, Heni ya? Ya, kamar, terus sebelahnya kamar mandi, Mandi ya. Oke, sebelahnya oke. uh, Dapur dapurnya. ya. Oke, sebenarnya ini ada lantai 2 ya, sahabat sehat ya, tapi mungkin karena itu sebelah kirinya itu rasanya kalau nggak salah ruang tamu, benar ya, Heni ya? Ya kok. Benar ya, ada lantai 2 di atas. Nah ini Heni, Heni, ini ngomong-ngomong sebenarnya kesibukan Heni sendiri kan setiap hari ini salah satunya ada usaha catering, ya ada usaha catering. Ini nama cateringnya ini ya, Ya, Istesti Catering kok. ya. Testi, gitu. Nanti kita kena tanya ya, kenapa namanya ini. Ah, ini coba dijelaskan. Oh ya, semua sahabat sehat, ini Instagramnya. Anda mungkin kalau ingin, mereka bisa kirim. Yang pasti saya sudah mencoba. Tapi sebenarnya video ini diperuntukkan untuk berbagi ketika seorang perempuan yang ngurusin catering, ngurusin keluarga di tengah pandemi ini nanti intinya, gitu ya. Di yang atas ini apa nih ini? Yang atas itu chicken cordon bleu. Jadi memang produk yang saya kemas ini khusus untuk yang frozen food kok. Oke, oke. Jadi yang atas itu cordon bleu, Ya, yang atas yang berwarna itu ya? orange itu cordon Ya. bleu, yang di Oke. bawahnya itu chicken katsu. Oh, chicken katsu. Jadi yang di bawah itu chicken katsu, yang di atas chicken cordon bleu. Ya, benar ya? Cordon bleu. Ya, Nah, itu yang saya belum merasakan itu ya ini ya, toh. nanti saya kirim kok pasti kok. Kalau yang bawah saya sudah merasakan ya. Saya senang sekali itu yang bawah itu ya. Oke. Yang kanan ini kemasan apa ini? Yang kanan bawah itu? Yang kanan itu kemasan baru. Memang sekarang kita frozen food sebelumnya kan kita kemas cuman hanya pakai plastik. Jadi kalau Oke, kita oke. mau kirim keluar eee, susah di pengiriman. Jadi sekarang saya packing-nya saya rubah semua. Untuk packing frozen food-nya, packing Oke. sausnya juga saya rubah. Jadi sekarang sudah bisa yang sebelah kiri itu sausnya gitu ya. Gimana kok? Yang ke Iya kiri iya, itu yang sausnya. itu sausnya. Oke, oke. Jadi yang itu kemasan makanannya, yang itu sausnya gitu ya. Jadi bisa kirim luar kota ini ya. Bisa kok, sekarang udah bisa keluar kota. Oke. Ini coba ceritakan dari gambar-gambar ini coba. Yang paling kiri atas itu apa itu? Oh iya, Atau itu itu kemasan yang kiri lama gitu? ya itu kemasan lama chicken katsu kok. Jadi Oke, sekarang kalau dulu pasti kan kita kirim keluar kota susah. Jadi sekarang oke, semua oke. saya Jadi ini yang kemasan baru ini ya. ya ini kemasan baru, Oke. Jadi oke, ceritakan itu menu yang atas itu chicken katsu, benar? katsu. Oke, lalu Yang atas bawahnya. chicken yang bawah itu chicken cordon bleu tapi yang sebelum premium. Yang tadi itu yang kotak itu yang sudah premium. Jadi ini yang cordon bleu tapi yang biasa. Oke, oke. Nah, ceritakan semua, coba ceritakan gambar-gambar ini. Ya, terus yang di bawah itu galantin kok, premium galantin. Jadi galantinnya saya buat sendiri dari daging ayam, saya olah pakai bumbu-bumbu. Kemudian kentangnya saya buat beda. Kalau di tempat lain kan kentangnya cuma pakai french fries, tapi kalau ini kentangnya saya buat sendiri, saya buat match. Oke, jadi seperti kayak Nah, kroket gitu ya, semua walaupun tanpa isi gitu ya. iya, Yang sebelah kanan tuh kemasan saja ya, kemasan. yang sebelah kanan itu eh, orderan untuk hamper kok. Bisa Oke, untuk ulang tahun, bisa untuk baby born itu biasa bisa. oh gitu ya. Jadi ada kemasan untuk dikirim biasa, dan ada kalau ada mau pesanan mau lebih bagus, dihias gitu ya, untuk dibagi-bagikan ke Ya, iya, orang gitu ya, atau ya acara biasanya kita Natal atau apa ya. hamper juga. Oke, oke, oke. Ah.
ternyata semua sahabat sehat, dia ini nggak biasa masak kecil juga, kadang-kadang masak sampai untuk catering, ya. Oke, ini contoh-contoh cateringnya ya. Iya kok. Ini pesanan dari salah satu bank swasta di Semarang kok. Oke. Ini menu apa ini? Coba ceritakan. Itu untuk yang di kiri atas itu saya buat cumi goreng tepung kok. Terus tuh yang di kanannya itu brokoli casapi. Oke. Oh, jadi ada cumi goreng tepung, lalu ada sapi brokoli, dan ada nasinya, dan ada kerupuk gitu ya, istilahnya gitu ya. Iya kok. Oke, buat snacknya. Oke, oke, ini contoh ya. Eh, Kira-kira berapa, coba coba jelaskan ini dulu, coba jelaskan yang ini dulu. Kalau yang ini pesanan anak sekolah ulang tahun kok. Pintu buat birthday anak sekolah ulang tahun. Itu saya kalau untuk anak-anak biasanya saya tawarin ke orang tuanya, saya buatin makanan sehat untuk anak-anak. Jadi ada sayurnya, ada buahnya, ada dagingnya, juga ada kesukaan anak-anaknya misalkan seperti sosis, nugget, tapi nugget pun saya homemade. Jadi semua saya buatnya homemade, aman buat anak, tanpa MSG. Wah, ya itu yang paling penting. Nanti kita mau wawancara itu semuanya. Ini juga ya, ini tipe-tipe masakan kayak ada kayak Itali itu kayak spaghetti-spaghetti gitu ya. Ya, kalau yang khusus gambar ini catering buat sekolah kok. Jadi Oke. saya memang sehari ada catering sekolah juga. Catering sekolah maksudnya gimana coba? Catering untuk anak-anak sekolah. Jadi saya tiap pagi, jadi saya sehari itu 2 kali dropship. Untuk yang pagi saya itu kirim untuk anak TK, nanti yang siang saya kirim untuk anak SD. Oh gitu. Jadi itu sudah dalam bentuk pack-pack itu ya? Ya, jadi saya ada box makan catering sendiri untuk anak-anak. Saya memang pilihnya box-nya yang unik supaya anak yang makan juga tertarik gitu. Oh begitu. Ya oke. Jadi, eee, tolong ceritakan bagaimana itu bisa dari pihak sekolah percaya, nah itu kan tidak gampang. Bagaimana sekolah itu menghubungi atau Henny pergi ke sekolah-sekolah atau bagaimana? Ya, untuk awalnya memang mulainya dari kenalan dulu ya, kok dari satu 2 orang mamah-mamah yang saya kenal. Tapi dari situ, eee, ada istilahnya kayak ada omongan, "Oh ini loh masakan ini enak, masakan ini sehat." Nah dari situ saya mulai masukin ke sekolah-sekolah. Ya kebetulan sekolah-sekolah itu menerima catering saya. Oke, oke, oke. Nah, terus, eee, awalnya, nah sekarang kita mulai cerita dari awalnya nih. Sebelum kita cerita bagaimana seorang supermom bisa ngurusin catering, ngurusin suami, anak gitu ya, eee Ya. eee, atau ini kan kebetulan di rumah, apa ada anaknya? Ada kok, ini kan memang Iya. baru libur kok, Oke, oke, libur oke, lama. oke. Mungkin pergi sama papanya. Oh, ada anaknya ya? Coba bisa dipanggil anaknya nggak Ada apa-apa? kok, iya kok, sebentar. Oke, oke. Ini kok, Halo, ya ini namanya Kevi. Ini yang dikatakan Kevi itu ya? Ya, iya kok. halo Kevi. Oke, oke. Awalnya ya, ini awalnya bisnis ini dirancang dari awal atau bagaimana? Maksud saya ceritakan, oh ini hanya karena saat itu memang kebetulan Anda, sudah tidak kerja atau kerja atau bagaimana, atau memang Anda ini sudah dari dulu pinter masak? Nah gitu, itu sebenarnya. Sebenarnya kalau dibilang pintar masak tuh enggak kok, saya itu awalnya malah nggak bisa masak sama sekali kok. Oke, 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 oke. Nih, heeh heeh, saya dulu tuh kerja tapi di perusahaan swasta. Oke. Kebetulan anak saya kan kecil, terus suami saya, ngasih tahu saya, kasihan kalau anaknya ditinggal terus. Jadi mulai itu saya sama suami saya itu, Cari ide gitu cari-cari ya? Ide gitu ya? iya, saya bisa di rumah tapi saya nggak sampai nganggur gitu loh.
Oke Jadi oke awal oke. saya memang terimanya sebelumnya bukan catering sekolah, tapi, eee, seperti pintu ulang tahun, terus buat nasi box untuk kantor, untuk bank. Oke oke Nah, oke. setelah saya udah nggak kerja, saya baru langsung nambahnya ke catering sekolah, karena waktu saya kan lebih banyak di rumah juga. Gitu ya. Oke 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 oke. Evi, kalau misalnya mama masak untuk catering sekolah, Evi juga ikut makan atau enggak? Ikut makan. Oke, masakannya mama paling enak apa coba? Chicken katsu, Oh, chicken katsu. Oke oke oke, chicken katsu ya. Yang kedua? chicken barbecue, Wah, semuanya yang enak-enak yang dipilih ini ya. Oke oke oke. Tapi, sekarang sebelum saya nanti mau wawancara sama ini lagi, kita sekarang mau tanya nih, eee, Evi dulu. Evi kelas berapa sayang? eh, Kelas 3, 3 SMP atau SD? SD ya. Oke, Evi ini denger-dengernya bisa masak. Nah itu, masak apa yang bisa Evi? Hah? nah, Pisah? ya, Oh bisa bikin pisah? Wow, bisa, bisa ya, pinter ya. Nah, habis ini kita wawancarai Kevi, gimana Kevi masak itu gimana caranya. Nanti habis ini Kevi share ya, gimana cara masak roti. Tuh, roti lainnya apa selain pisang? tinggal, Kastengel ya, oke. Nanti Kevi terserah gimana cara-caranya. Ingat-ingat kecil-kecil aja. Kadang anak kecil, sahabat sehat, kan bisa masak, nggak bisa jelaskan. Tapi coba nanti kita wawancarai. Berarti Anda lihat ya, jadi Henny ini menyempatkan mengajari anak. Nah, itu Henny yang harus kita ingin sharingkan, gimana Anda membagi waktunya. Nah, sekarang kita mau tanya, nanti sebelumnya semua sahabat sehat tonton sampai akhir karena ini akan membagikan satu resep ya. Resep apa ini? Tempura kok. Tempura ya. Oke, tempura ya. Bagaimana bikin udang tempura. Tapi nanti intinya udang tempura itu resepnya bisa diganti ayam, bisa diganti macam-macam gitu ya ini ya. Nah, iya, kan hanya tergantung isinya aja, mau ayam, mau udang, Oke. sama. Jadi saya tarik garis bawah ya. Jadi Henny ini benar-benar dari nol ya, nggak bisa masak sampai bisa bikin catering. Nah, bikin catering itu kan yang nilai orang lain. Jadi mau tidak mau harus teruji ya, dan kebersihannya dan banyak pasti tantangan-rintangannya. Dan sekarang kita akan tanya ini, Henny, kira-kira Henny yang pertama mau tanyakan kesulitan apa dalam catering ini kesulitannya? Yang paling berat itu? Apa orang nggak suka atau apa begitu? Oh, kesulitannya tuh sebenarnya awalnya tuh mencari customer-nya itu kok. Tapi setelah kita dapat customer, kita bisa ajak ngobrol customer-nya, jadi kita bisa ngerti arahnya, kita mau masaknya seperti apa jadi tahu. Oke oke Selera, oke. kalau masak itu kan soalnya selera orang yang mau makan. Oke, itu kalau catering ya, kalau catering ya. Tapi eh, ada satu saat ya ini masak terus share siapa mau atau hanya nunggu pesanan. Kalau catering saya selalu tiap hari buat, jadi udah ada pemesannya, tapi seperti kayak nasi kotak, nasi box itu ada yang pesan langsung. Oke, jadi dengar-dengar kemarin di hari-hari puasa ini juga ada beberapa yang pesan gitu ya. Ya, untuk sahur kok jam 3 pagi. Nah itu, sahabat sehat, gimana itu baginya itu Henny? Coba ceritakan sedikit aja bagaimana masak buat jam 3 pagi, tapi anak di rumah ada makanan, suami ada makanan, gitu ya. Memang suami juga ikut membantu catering ini juga kan ya? Nah, dia membantu kok. Oke oke, jadi Karena kebetulan pakai asisten. oke oke. Jadi Nah saya ini kira kerja sendiri ya, ini kerja sendiri ya. ya, ya. Oke, jadi Anda lihat ya, jadi mereka memang lagi merintis. Tapi ini supaya sahabat sehat tahu ini ya,
perintis ini maksudnya apa? Jadi karena memang mereka merasa masih mampu ya, jadi mereka punya jadi di rumah udah freezer-freezer besar gitu ya ini, untuk nyimpen Ya, daging. ada untuk nyimpen daging, simpen sayur, saya pakai freezer. Oke, nah sekarang yang saya tanyakan, sampai berapa pesanan sih yang paling banyak gitu aja? Paling banyak yang pernah saya terima sampai 300 pack kok. 300 pack kalau dimasak 2 orang ya, ya cukup berat ya, cukup berat ya. Tapi, gimana ya ini coba coba ceritakan bagaimana waktu terima pesanan 300 terus masak itu bagaimana? Karena kita akan share kesibukannya ini sebenarnya. Ya, kalau untuk pesanan yang banyak itu saya udah prepare dulu, misalkan seperti bumbu, itu udah mulai saya racik dulu, kan bisa saya freezer dulu. Tapi untuk masaknya di hari H yang di hari H orang pemesannya, jadi kita masakannya fresh semua. Udah semua ya? Oke. Iya, Masak apa waktu itu 300 itu? waktu 300 itu masak nasi uduk, badon ayam, soun, sama satu lagi sambal matah. Oh, sambal mata ya. Oke, gadon ayam itu Nah, maksudnya apa gadon ayam ini? badon ayam itu jadi daging ayam dicincang, terus dikukus, ada blimbing wuluhnya, lombok, brambang, Oke oke ada oke. Berarti santannya kok. mungkin seperti kayak pepes tapi ada santannya putih gitu mungkin ya? Nah, Oh, itu ya. masakan khas Jawa Tengah ya? Oke oke. Nah, sekarang ini pertanyaan lagi. Pernahkah mengalami ini ya, waktu Anda ada terima catering, lalu Anda yang nggak enak badan, atau suami yang nggak enak badan, atau anak yang nggak enak badan? Pernah nggak mengalami seperti itu? Kalau kebetulan enggak sih, tapi seringnya waktu terima pesanan suami ada keperluan pergi keluar kota kok. Jadi saya mesti Oke. sendiri. Oke oke, itu berarti dibutuhkan satu kemampuan ya, satu komitmen ya. Karena sebenarnya Ya, itu kan, dibutuhkan komitmen untuk mengerjakan itu, kalau enggak kan enggak konsisten kan orang juga kecewa ya. Oke oke. Lalu ya. coba sekarang ini ceritakan contoh kesibukan sehari-hari ya. Nah, ke pasar, pulang, masak, nyiapkan bumbu, anak, atau apa-apa. Yang sebelum COVID-19. Kalau saya sehari-hari pagi itu selalu bangunnya jam 4 pagi kok. Jam 4 pagi saya siapin menu dulu catering untuk anak sekolah. Jadi 6:30 saya udah harus keluar dari rumah, antar sekolah. Setelah antar sekolah saya mulai jalan antar catering dulu sampai jam 9. Dari jam 9 saya pulang ke rumah dulu untuk siapin untuk catering yang siang. Untuk catering siang itu saya se 10, setengah 11 lah, harus keluar dari rumah untuk antar catering yang siang. Saya selesai antar catering itu sekitar setengah 12. Nah, sampai setengah 12 saya pulang rumah, saya beres-beres rumah dulu, cuci-cuci, sapu, dan lain sebagainya. Rumah bersih, saya istirahat dulu sekitar 1 jam. Setelah itu saya baru jemput anak sekolahku. Setelah jemput anak sekolah, kadang kalau anak les saya anter, tapi kalau enggak ada les ya kita pulang, istirahat, sorean gitu saya ada waktu untuk anak, entah itu jalan-jalan keluar, entah itu cuman lari-lari aja di dekat sini, kalau enggak makan bareng keluarga, bareng-bareng. Itu waktu-waktu itu yang memang saya pakai untuk saya bisa benar-benar bareng sama suami dan anak saya, gitu. Rata-rata tidur jam berapa ini? Kalau saya rata-rata jam 11 malam kok, Iya, karena masih banyak setelah selesai dipersiapkan buat besok ya. saya istirahat. Oke, sekarang, Iya. kita bandingkan dengan selama pandemi ini. Gimana polanya? Coba pola. Ini kan pasti anak di rumah, jadi polanya berbeda, ada catering. Tapi sahabat saya Anda lihat semua ya, dari pagi dia antar anak masak-masak, catering sekolah siap ya, itu harus dibawa langsung ya itu ini ya. Ya, untuk yang pagi langsung saya bawa dulu. Langsung bawa, nganterin anaknya ke sekolah, nganterin catering sekolah, pulang, masak buat yang siang, bawa lagi, antarkan, antarkan, pulang, mungkin ada belanja dikit-dikit, langsung jemput anak sekolah gitu ya. Sampai malam pasti Ya, ada persiapan-persiapan buat besok. Jadi itu sahabat saya, jadi cukup sibuk. Kalau untuk seorang diri,
Jadi dia masak, belanja, belanja masak, lalu juga nganterkan sendiri. Nah, ini yang paling penting. Dan masih nggak lupa jemput anak. Seringkali kalau kita semua, misalnya kita biasanya kita kalau ada kesibukan, itu yang penting uang, supaya nanti bisa buat anak. Tapi kita belajar dari seorang Henny, ketika dia sibuk, bagaimanapun dia belajar, tidak lupa anaknya. Dia siapkan waktu untuk bermain. Ya, kenapa kita bisa bicara itu? Karena ternyata anaknya si Kevi itu bisa masak. Bisa masak juga. Iya. Itu kan berarti butuh seorang yang bisa mendampingi, ya. Sekarang gimana Kevi mau masak ini ceritanya dari Anda atau anaknya lihat atau Anda juga dua-duanya gitu? Awalnya dia sih lihat saya masak gitu kok, tapi terus, kepingin masak katanya. Saya bisa ajarin kan yang sesuai umurnya dia. Oke. Pertamanya cuma saya bantu aja, ambilin ini, ambilin itu, ambilin ini, tapi lama-lama dia tertarik, mulai mulai ikut motong tempe, motong apa, yang gampang-gampang dulu. Lama-lama dia kepingin sendiri, minta sendiri malahan. Oke, Henny, kalau mau tanya-tanya, eh, eh, potong tempe itu gimana rasanya? Ah, Kevi? Empuk. Enggak, Kevi nggak pernah kena pisau tangannya? Nggak pernah. Nggak pernah ya, berarti hati-hati ya. Oke, Kevi sendiri seneng waktu ada libur di rumah lama begini. Biasanya anak kecil itu kan suka libur. Nah, sekarang seneng nggak libur kayak begini? Terlalu lama. Oke, sekarang ini untuk lihat anak-anak, otomatis di rumah ini kan banyak main game gitu ya. Waktunya banyak itu. Iya. Gimana ngontrolnya itu? Coba ngontrolnya gimana? Atau Anda Kalau untuk bagi ngontrol harus ini atau bagaimana? saya kasih batas waktu kok. Jadi kan memang dari sekolah ada sekolah pagi dulu. Jadi setelah sekolah pagi, setelah kerjain tugas semua, baru boleh main game. Itu pun saya kasih waktu 1 jam. Setelah 1 jam, selesai dulu, stop dulu. Nah, itu Oke. kegiatan sama saya atau mau biasa tak suruh bantuin saya kok kalau liburan gini kok. Saya Oh suruh gitu bantuin ya. bersih. Oke. Oke, Ya, ya. Jadi, sekarang gini ya, itu, terakhir ya sebelum Anda kasih tips, tunjukkan, rutinitas sehari-hari kalau sudah ada pandemi ini. Kan ada anak di rumah, nggak ngantarkan sekolah, catering sekolah mungkin juga enggak, atau ada masih catering-catering lain kan masih ada atau ini, ada buka, puasa, ada ya, macam-macam. Coba kasih simpel aja, coba kasih simpel aja. ya, karena kalau ini kan saya libur ya Bu, untuk cateringnya. Jadi waktu saya untuk anak, untuk keluarga lebih banyak. Jadi waktu liburan ini malah saya gunakan untuk saya lebih dekat dengan anak, banyak aktivitas dengan anak, masakin anak juga bisa lebih bervariasi juga. Selain selain di sela-sela waktu saya tetap tetap kerja juga ya. Saya kan walaupun catering libur saya ganti dengan frozen food. Jadi saya tetap produksi frozen food-nya. Oke, frozen food seperti tadi itu ya, chicken katsu, kayak gitu ya. Ya, Oke, oke. Makanan yang paling disenangi suami Anda yang di rumah ya, yang di rumah, apa ini? eee, suami saya tuh malah mintanya nggak macem-macem kok. Kadang malah kayak sayur asem, sayur lodeh yang masakan rumahan tuh malah lebih suka. Oke. Ya, tapi itu seperti saya kan ngajar masak dulu, di beberapa televisi swasta ya. Itu kadang-kadang makanan saya ya tempe penyet, ya gitu-gitu aja. Oke, karena suaminya juga masak ya. Oke, sekarang, kesukaan Kevi, apa kesukaan Kevi? Kalau Kevin sukanya Yang itu bukan chicken frozen food yang katsu. bukan frozen food yang bukan frozen food. Oh, Apa? mac and cheese mac and cheese. Oke, mac and cheese ya. Oke. Ya, Oke, sekarang, kita nggak terasa udah di ujung acara. Terima kasih buat Evi,
salam buat papa ya. Terima kasih buat Heni. Sekarang Heni coba kasih tips bagaimana bikin udang tempura. Silakan. Sebenarnya buat udang tempura itu gampang sekali. Jadi kita memang pilihnya udang yang besar ya. Kalau yang kecil memang nanti susah untuk potong di bagian atasnya. Jadi kita kupas dulu, kita lepas kepalanya, kita lepas kulitnya, tapi nggak sampai ke ekornya. Bagian Oke, atas kita belah, bagian bawahnya juga kita belah, kita ambil kotorannya dulu kita buang. oke, Setelah itu kita lurusin udangnya. Sebelum kita bumbuin, udangnya saya masukin ke air es dulu supaya agak oke. kaku. Setelah itu Ya. baru saya istilahnya dilurus-lurusin supaya bisa lurus-lurus, baru saya bumbuin. Bumbuannya juga Dilurus-luruskan ya. gampang, cuma Oke, oke, oke. ya cuma Nah, asin, merica, sama saya kasih bumbu Japanese. oke. Ya, saya rendam sekitar 15 menit, baru saya celup ke bumbu, ke tepung cair dulu, tepung tempura cair, kemudian Oke. saya kasih ke telur, baru ke tepung roti. Oke, Ya, biar supaya tepung tepung roti nempel ya. ya supaya Biar tepung rotinya ke nempel ya. kita tepuk-tepuk gitu. Setelah itu baru Sampai di dia frozen kok. padat ya di frozen ya. Oke, sahabat sehat. Padat. Itu tips ya. Eh, yang terakhir ini adalah kasih tips buat ibu-ibu di rumah bagaimana melewati masa-masa ini masih bisa dengan baik dengan keluarga atau bagaimana coba silakan. Tipsnya kita tetap hidup sehat ya kok. Selain olahraga, kita juga makan teratur, sayur, buah seperti yang Koyo juga sering sampaikan ke saya juga, buah warna merah, kuning, orange itu tiap hari kita konsumsi. Oke. Tidur cukup itu tuh. Cukup ya, tidur cukup itu penting ya. Jadi Ya, tetap bisa dengan anak-anak, tetap bisa sehat, tapi bisa menjadi berkat. Nah, itu sobat sehat tanpa terasa ikuti saya dengan seri Supermom lain. Ini sudah membagikan share ya. Bayangkan dia dari pagi sampai malam sendirian ya. Dan di tengah-tengah ini pun masih akhirnya punya ide. Semua pasti dari berkat Tuhan. Saya percaya kalau Anda melewati semuanya pasti Tuhan berkati. Masih bisa bikin frozen-frozen ya atau apa. Anda ingin berhubungan dengan beliau, silakan hubungan Instagramnya tadi Heni Istasti ya. Ada oke, tanpa terasa terima kasih buat semua waktunya. Kita semua diberkati. Si Heni, kita pamit dengan yang lainnya ya. Oke, terima kasih. salam sehat semuanya.